Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi karya ilmiah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 10. Yang pertama Nabila Eka Anggreni, yang kedua Hanindya Indah Kirana Ratih, yang ketiga Viola Velin Angula Arfilanda, yang keempat Jessica Diarasari, yang kelima Yunitalia Utami. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, atau terutama hasil karangan. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah. Ilmu pengetahuan ilmiah diartikan sebagai hal yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Dalam membuat sesuatu yang bersifat ilmiah, seseorang harus memiliki landasan yang kuat atau dikenal dengan istilah teori. Karya ilmiah menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Setiawan, karya ilmiah merupakan buah pemikiran seorang ilmuwan yang melakukan kepustakaan, mengumpulkan pengalaman, penelitian, dan didapat dari pengetahuan orang sebelumnya dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedua, Toto Djuroto dan Bambang Supriyadi menyebutkan bahwa karya ilmiah merupakan serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penelitian yang sistematis berdasarkan pada metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Yang ketiga, Broto Wijoyo mengemukakan karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis secara metodologi penulisan yang baik dan benar dan dapat dibuktikan benar tidaknya. Yang keempat, De Liangji berpendapat bahwa karya ilmiah merupakan jenis karangan mengenai suatu topik keilmuan dan umumnya ditujukan untuk masyarakat yang berkecimpungan dalam bidang pengetahuan yang bersangkutan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jessica. Baik, selanjutnya yaitu manfaat karya tulis ilmiah. Manfaat karya tulis ilmiah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat untuk masyarakat luas dan manfaat untuk penulis itu sendiri. Sesuai fungsinya, untuk masyarakat luas, karya tulis ilmiah dapat dimanfaatkan sebagai rujukan, sumber perluasan wawasan, serta sumber informasi perkembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama yaitu manfaat karya tulis bagi masyarakat. 1. Sebagai rujukan dalam mempersiapkan karya tulis atau kegiatan ilmiah, seperti seminar, penelitian, dan diskusi. Yang kedua, sebagai sarana edukasi yang dapat meningkatkan wawasan seseorang dalam berbagai bidang ilmu. Selanjutnya, yaitu sebagai sarana diseminasi pengetahuan atau penyebarluasan perkembangan bidang ilmu kepada masyarakat. Dalam konteks ini, karya tulis ilmiah mempunyai fungsi diseminatif. Tanpa adanya karya tulis ilmiah, ilmu baru yang sedang berkembang hanya akan dimiliki oleh segelintir orang saja. Berikutnya yaitu manfaat karya tulis ilmiah bagi penulis. Yang pertama, mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, karena penulis harus membaca berbagai rujukan sebelum menulis. Yang kedua, memberikan kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri, kemudian mengembangkannya menjadi pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan, seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data yang jelas dan sistematis. Selanjutnya yang kelima, dengan menulis karya ilmiah, memberikan kepuasan intelektual, yaitu suatu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan suatu pengetahuan. Yang keenam, dengan menulis karya ilmiah, penulis ikut menyumbangkan perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Selanjutnya yang ketujuh, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang terakhir, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat penulisan karya ilmiah.
Sebuah karya ilmiah akan dikatakan sebagai tulisan ilmiah apabila memenuhi syarat-syarat penulisan. Adapun syarat-syarat penulisannya, yang pertama yaitu komunikatif, yaitu harus disampaikan dengan uraian yang mudah dipahami, baik dari segi bahasa maupun kalimatnya. Kemudian bersifat denotatif dalam penyusunan kata, bernalar, yaitu sistematis dan terdapat kohesi dan koherensi yang sesuai dengan metode ilmiah yang berlaku. Ekonomis, maksudnya kata atau kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya diseleksi terlebih dahulu agar tersusun secara padat dan berisi berdasarkan landasan teori yang kuat. Maksudnya tidak bisa ditulis secara asal-asalan, melainkan harus disertai dengan teori ataupun pendapat dari ahli yang terpercaya. Kemudian relevan dengan ilmu tertentu, maksudnya harus dilandasi dengan ilmu yang relevan karena penulis harus menguasai apa yang akan ditulisnya. Kemudian berdasarkan sumber yang mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya sumber-sumber dari karya ilmiah tersebut baik dari buku, data, kutipan ataupun acuan dalam penulisan harus dapat dipertanggungjawabkan. Menggunakan bahasa yang efektif, maksudnya harus disertai dengan kaidah bahasa yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditulisnya. Apa yang dikemukakan oleh penulis dapat dimasukkan ke dalam bidang ilmu tertentu. Tanpa unsur plagiat, maksudnya harus bebas dari unsur menjiplak karya orang lain. Logis, yaitu runtutan dalam penjelasan dari data dan informasi yang didapat sesuai dengan logika suatu pemikiran kebenaran ilmu yang ada. Objektif, yaitu adanya kesesuaian antara data dan informasi yang disajikan dengan fakta yang ada di lapangan. Sistematis, andal. Desain, yaitu perlu didahului dengan tahap perencanaan dan perancangan awal terlebih dahulu. Akumulatif, yaitu sumber yang digunakan terpercaya dan terjamin kebenaran serta keberadaannya. Itu tadi penjelasan mengenai syarat-syarat penulisan karya ilmiah. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu teknik penulisan karya ilmiah berdasarkan pedoman. Agar penulisan karya tulis ilmiah sempurna, setelah isi dan bentuk lahiriah disusun dengan cara yang semestinya, penulis juga harus mempertahankan teknik penulisan berdasarkan persyaratan yang lazim. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu ukuran kertas. Karya tulis ilmiah biasanya menggunakan jenis kertas HVS 60-80 gram, putih dengan ukuran kuarto 215 x 280 mm. Jangan keliru dengan ukuran kertas A4 yaitu 210 x 297 mm. Selanjutnya mesin tulis. Mesin tulis di sini yang digunakan hendaknya memakai pika 10. Dalam 1 inci dapat diketik 10 karakter. Pengetikan juga dapat dilakukan memakai komputer, tetapi pemilihan huruf seyogyanya harus Courier 12. Di samping itu, hasil cetakannya atau printoutnya hendaknya tidak berbentuk titik-titik atau dot metrik, melainkan berbentuk seperti huruf pada mesin tulis biasanya. Dalam istilah komputer disebut NLQ, Near Letter Quality, atau LQ, Letter Quality. Selanjutnya yaitu pita dan karbon. Pita maupun karbon yang digunakan hendaknya dalam keadaan baik, sehingga menghasilkan cetakan yang jelas dan tidak kabur. Setelah itu margin atau bias, atau lebih biasa batas pinggir pengetikan. Biasanya batas pinggir pengetikan yang digunakan yaitu 4 cm untuk tepi kiri, 2,5 cm untuk tepi kanan, 4 cm untuk tepi atas, dan 3 cm untuk tepi bawah. Nomor bab diketik 6,5 cm dari tepi atas, dan judul bab dimulai 8 cm dari tepi atas. Selanjutnya yaitu pemisahan atau pemenggalan kata. Pemenggalan kata ditandai dengan garis penghubung pada suku kata sebelumnya.
garis penghubung tidak ditempatkan di bawah suku kata yang dipenggal. Seorang penulis juga harus memperhatikan adanya awalan atau akhiran dari sebuah kata yang dipenggal. Selanjutnya, spasi atau kait. Jarak antara baris dengan baris mempergunakan spasi rangkap atau 2 spasi. Sedangkan untuk catatan kaki, bibliografi, dan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris dipergunakan spasi rapat atau 1 spasi. Apabila awal alinea atau paragraf dimulai dari bias paling kiri, tidak menjorok masuk ke dalam 5-7 ketikan, maka jarak antara alinea 3-4 spasi. Tetapi jika awal alinea dimulai dengan menjorok atau masuk ke dalam sebanyak 5-7 ketikan, maka jarak antar alinea tetap dengan spasi ganda atau 2 spasi. Sedangkan jarak antara judul bab dan naskah dipakai 3-4 spasi. Selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu nomor halaman. Halaman pendahuluan ditandai dengan angka Romawi kecil, sedangkan halaman-halaman selanjutnya menggunakan nomor dengan angka Arab. Nomor halaman dapat dicantumkan pada tengah halaman, sebelah bawah atau sudut kanan atas. Selanjutnya yaitu judul. Judul bab ditulis di bagian tengah atas dengan huruf kapital dan tidak digarisbawahi atau tidak ditulis di antara tanda kutip. Judul bab juga tidak diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya yaitu huruf miring. Huruf miring berfungsi menggantikan garis bawah. Biasanya digunakan untuk penekanan sebuah kata atau kalimat, menyatakan judul buku atau majalah, menyatakan kata atau frasa asing. Selanjutnya yaitu penulisan angka. Penulisan angka. Untuk menuliskan angka dalam karangan, perlu diperhatikan ketentuan penulisan. Yang pertama yaitu bilangan di bawah 100 yang terdiri dari 1 atau 2 kata. Bilangan 100 dan kelipatannya, 1000 dan kelipatannya ditulis dengan huruf. Bilangan terdiri dari 3 kata atau lebih ditulis dengan angka. Bilangan pecahan biasanya ditulis dengan huruf, kecuali pecahan dari bilangan yang besar. Selanjutnya, presentasi tetap ditulis dengan angka. Nomor telepon, nomor jalan, tanggal, dan nomor halaman ditulis dengan angka. Sedangkan angka tidak boleh dipergunakan untuk mengawali sebuah kalimat. Selanjutnya yang diperhatikan yaitu penulisan kutipan. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, seorang penulis sering meminjam pendapat atau ucapan orang lain yang terdapat pada buku, majalah, artikel, bahkan bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, seorang penulis harus memperhatikan prinsip-prinsip mengutip. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penulisan kutipan dan sumber kutipan. Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis sering meminjam pendapat atau ucapan orang lain yang terdapat dalam buku, majalah, artikel, bahkan bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, seorang penulis harus memperhatikan prinsip-prinsip mengutip, yaitu tidak mengadakan pengubahan naskah asli yang dikutip. Kalaupun perlu mengadakan pengubahan, maka seorang penulis harus memberi keterangan pada kutipan yang telah diubah. Caranya adalah dengan memberi huruf tebal atau memberi keterangan dengan tanda kurung segi 4. Selanjutnya, bila dalam naskah asli terdapat kesalahan, penulis dapat memberikan tanda sik, tanda seru, langsung di belakang kata yang salah.
Hal itu berarti bahwa kesalahan ada pada naskah asli dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Selanjutnya, apabila bagian kutipan yang ada dihilangkan, penghilangan itu dinyatakan dengan cara membubuhkan tanda elipsis, yaitu dengan titik 3. Penghilangan bagian kutipan tidak boleh mengakibatkan perubahan makna asli naskah tersebut. Serta penulis harus mencantumkan sumber kutipan yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menghindari plagiarisme. Tindakan plagiarisme dapat terjadi karena memiliki beberapa pemicu sehingga tindakan tersebut dapat terjadi. Di antaranya seperti yang pertama adalah karena kurangnya pengetahuan seseorang dalam hal melakukan parafrase. Yang kedua, malasnya seseorang untuk membaca, untuk menganalisis sumber referensi yang akan dipakai sehingga memicu adanya copy dan paste. Yang ketiga, dan sedikitnya waktu yang dipunya untuk membuat karya ilmiah orang tersebut. Walaupun demikian, kita tetap harus mencegah agar tindakan plagiarisme tersebut dapat hilang dari kebiasaan masyarakat, khususnya masyarakat akademisi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pencegahan tindak plagiarisme yang juga dapat dilakukan dalam bentuk lain, seperti itu. Yang pertama ada teknik parafrase. Teknik parafrase menurut Kamus Besar Indonesia, parafrase berarti pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tindakan atau macam-macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertian, atau dapat juga memiliki arti sebagai penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan atau kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna tersembunyi. Definisi tersebut mengartikan bahwa teknik parafrase ini kemungkinan untuk seseorang penulis karya ilmiah menyebutkan tuturan-tuturan yang berbeda dengan sumber-sumber yang banyaknya, namun makna dari gagasan tersebut tidak berubah dan mempunyai makna yang sama. Teknik parafrase ini dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Untuk yang pertama ada membaca dan memahami seluruh isi dan tema dari sumber gagasan. Untuk yang kedua, membuat ide pokok yang ada setiap paragraf lalu mencatat ide-ide yang telah ditemukan. Untuk yang ketiga ada pahami makna tersurat dan tersirat dari sumber bacaan. Untuk yang keempat, untuk membedakan fakta-fakta dan wacana yang ada dalam sumber bacaan. Untuk yang kelima ada tulislah kembali ide-ide dan inti tulisan dengan kalimat yang lebih sederhana serta dapat mudah dipahami dan masih memiliki makna yang sama dengan sumber gagasan. Untuk yang keenam, cantumkan sumber tulisan pada daftar pusaka. Untuk yang kedua ada membuat kutipan. Membuat kutipan dalam Kamus Besar Indonesia. Kutipan berarti pengambil alihan satu kata atau lebih dari karya lain untuk tujuan ilustrasi atau memperoleh memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Namun ada beberapa hal yang patut kita perhatikan dalam melakukan kutipan, yaitu seperti itu. Yang pertama, memilih tulisan yang penting dan diperlukan untuk dikutip. Itu yang kedua, mempertimbangkan jenis kutipan yang akan dibuat, atau kutipan langsung atau kutipan